untuk menginginkan acara selanjutnya, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Abdurrahman Amsar, pimpinan Pondok Pesantren Darul Manan. Kepadanya kami persilakan. Nitile udah gemuk nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'usu rahmatan lil anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila qiyami yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana wa atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa ba'du hadratal mukarramin wal muhtaramin, sa'adatul asatid, segenap para alim ulama, segenap para asatid dan asatidah, segenap para ibu hajah dan bapak haji, segenap para tokoh masyarakat, baik tokoh tua maupun tokoh muda, wabil khusus keluarga besar almarhum Cang Haji Suki, yang terhormat juga guru kita Al-Mukarram Ustadz Muhajirin SPDI, yang terhormat guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Syukur MPD, yang terhormat guru kita Al-Mukarram Ustadz Bayi Mahdi, Ustadz Sahal dari Pondok Randu, orang tua kita Bang Haji Muhasam. Ini udah jadi orang tua dia udah. Haji Sainin, Bapak Muhiyar SPD, Ustadz Lani, Ustadz Sudiran, Bapak RT Uci Sanusi SPD beserta Ibu RT. Ini sebenarnya RT-nya siapa sih? Ibu ya? Ibu RT 04 Cang Haji Safinah beserta keluarga besar, para ancang, para ancing, para empok, juga ketua dari forum Betawi Rembuk, alhamdulillah hadir Bang Dayat.
juga dari Litbang Kelurahan Semanan, para remaja dan remaji Risnida, segenap pengurus Dewan Kemakmuran Musola Nurul Hidayah, Bapak RW 08 Bang RW Saifullah, duduknya juga di imbaran imam dia, suruh jadi imam ya sob. Yang lagi pada makan jeruk yang saya hormati, yang lagi pada ngantuk yang saya hormati, para pemuda yang ada di jalanan, panitia, seksi repot, seksi capek, seksi-seksi yang lainnya, yang saya hormatin semuanya, yang hadir di sini semuanya mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia itu butuh dihormati, benar apa benar? Setiap manusia itu ingin dihormati. Jangankan orang terhormat, orang yang tidak terhormat pun ingin dihormati. Saya kalau ngisi pengajian di lembaga permasyarakatan di LP, di depan saya narapidana, tukang nyolong ayam, tukang nyolong motor, wah narapidana, patoknya semua badan, cuma mata doang enggak. Tetap saya bilang di depan mereka, para warga binaan yang saya hormati. Coba kalau seandainya saya bicara jujur di depan mereka di LP, para penjahat-penjahat, yang hidupnya penuh dengan maksiat, yang terlaknat, kira-kira saya keluar selamat nggak itu? Pengajian di depan wanita-wanita apa tuh? Kupu-kupu malam, di wanita-wanita pekerja malam. Tetap saya berkata di hadapan mereka, para mbak, para teteh yang saya hormati, tetap seandainya saya bicara jujur di hadapan mereka, para teteh-teteh perebut suami orang, perusak rumah tangga orang, kira-kira saya dapat jatah nggak tuh? Daripada nggak dapat jatah, mendingan hormatin aja. Ini kuncinya maulid. Ini pesennya maulid. Maulid ini jangan dijadikan hanya sekedar selebrasi. Tahu selebrasi? Anak muda kalau bawa motor, namanya selebrasi. Maulid jangan cuma dijadikan sebagai tradisi, tapi maulid adalah dalam rangka kita ingin lebih mengenal kemuliaan akhlak baginda Nabi besar Muhammad, yang intinya Rasulullah selalu menghormati kepada orang lain. Rasulullah di dalam menghormati orang tidak melihat status sosial, tidak melihat agama, tidak melihat ibadah. Rasulullah semua dihormatin. Maka anak-anak muda di sini, kalau ingin sukses dunia akhirat, masa depan kalian akan terbuka dengan lebar, maka harus bisa menghormati semua manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-Quran jumlah ayatnya berapa, Bu? Oh, berapa, Bu? Nggak ada hadiahnya nih, Bang. Hadiahnya Allah langsung. Oh, ada Cang Haji dari Lamporan. Aduh, mohon maaf. Alhamdulillah, jamaah dari Lamporan hadir. Quran jumlahnya berapa ayat? Oh, ini istrinya Jenal. Iya, guru saya, Bang Jenal.
Quran jumlah ayatnya berapa? 6.000. Yang gampang aja 6.666. Jumlah juznya berapa? 30 juz. Ayat surahnya berapa? 114 surah. Al-Quran yang 6.666 ayat, yang 114 surah, yang 30 juz. Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran, bahkan satu kata pun yang ada di dalam Al-Quran yang memuji tentang kegantengan Rasulullah. Tidak ada satu kata pun dalam Quran yang memuji ketampanan Rasulullah. Padahal Rasulullah tampan apa tampan banget? Rasulullah ganteng apa ganteng banget? Ganteng banget apa ganteng banget? Rasulullah ganteng banget. Nabi Yusuf kan Pak Ustadz nabi yang paling ganteng. Ya, mukjizatnya Nabi Yusuf. Mukjizat Nabi Yusuf mah kegantengannya mukjizat. Kalau Rasulullah gantengnya alami. Beda. Ya kayak RT dan begitu alami itu. Kalau Nabi Yusuf masih bisa disipatin. Rasulullah, Nabi Yusuf ganteng, hidungnya, matanya masih bisa disipatin. Rasulullah tidak bisa disipatin. Orang kalau ganteng banget nggak bisa disebut kegantengannya karena ganteng banget. Anak-anak muda kalau ngelihat ada wanita cantik, ditanya, itu siapa sih? Itu anak baru datang dari kampung ngontrak di situ. Wih, cakep ya, iya. Hidungnya mancung, alisnya rapet, kupingnya caplang, pipinya lesung, pipit. Masih bisa disipatin, nggak cantik itu. Nggak cantik, masih bisa disipatin. Tapi kalau tuh anak muda ditanya, wih itu siapa sih yang ngontrak baru datang dari sono? Cakep, cakep. Kayak gimana cakepnya? Nggak bisa kebayang, cakep. Nah itu udah cakep banget. Ibu-ibu kalau ngelihat bulan kelihatan nggak? Bisa nggak ngelihat bulan? Nabi Yusuf tuh bulan. Kalau ibu-ibu ngelihat matahari bisa nggak? Ada nggak matahari? Bisa nggak dilihat? Silo. Bukan tidak terlihat, tapi karena cahayanya terlalu besar sehingga kita tidak mampu melihat matahari. Rasulullah itu matahari. Sahabat nggak ada yang kuat mandang wajah Rasul karena ganteng banget. Keringat Rasulullah minyak wangi. Keringat Rasulullah. Suatu saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini ngomong kira udah nyampe mana ini, woy? Ini durasinya nggak jelas durasinya deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah Rasulullah ontaknya ditarik-tarik. Ontak Rasulullah ditarik-tarik sama para sahabat supaya tuh onta mampir ke rumah mereka, supaya Rasulullah turun di rumah mereka dan namu di rumah mereka. Kata Rasulullah, dakhu, lepasin onta saya, jangan ditarik-tarik, biarin onta saya yang nyari diem di rumah mana dia. Akhirnya nih onta Rasul namanya Qaswa. Bu, onta Rasul namanya siapa? Qaswa. Nih Qaswa nih jalan di Madinah. Sahabat yang punya rumah di Madinah ngarep banget di hati, ya Allah, mudah-mudahan Rasulullah mampir di rumah saya. Mudah-mudahan onta Rasulullah berhenti di rumah saya. Percis kayak orang pulau kalau ada ustadz datang ke pulau, mudah-mudahan ustadz nggak ke rumah saya. Ya Rasulullah mudah-mudahan mampir. Akhirnya tuh onta Rasulullah berhenti di rumah sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Siapa namanya? Abu Ayyub Al-Ansori.
Abu Ayyub Al-Ansori, begitu onta Rasul berhenti di depan rumahnya, Abu Ayyub langsung kompromi sama istrinya. Mah, Rasulullah ontanya berhenti di rumah kita. Itu tandanya Rasulullah bakal namu di rumah kita. Kita siapin kamar utama kita yang ada AC-nya, yang ada wifi-nya, yang ada LCD-nya, yang ada hexosnya. Buat Rasulullah kita pindah aja ke belakang, ke gudang. Istri Abu Ayyub Al-Ansori, istri solehah, bilang, iya bang, buat Rasulullah kita siapin kamar utama kita yang paling bagus. Akhirnya Rasulullah tamunya yang tahu diri. Rasul bilang, Abu Ayyub nggak usah, itu kamar kamu pakai, biarin saya di ruang tamu aja. Akhirnya Rasulullah di ruang tamu. Tidur, keringetan, keringet Rasul nempel di selimut Abu Ayyub Al-Ansori, di selampeknya. Begitu udah selesai Rasulullah di rumah Abu Ayyub, Rasulullah bikin Masjid Nabawi lalu pindah ke Masjid Nabawi. Ini selimut yang dipakai Rasul, yang ketempelan keringetnya sama Abu Ayyub Al-Ansori disimpan. Wangi, disimpan. Begitu setiap ada tetangganya yang sakit ke rumah Abu Ayyub, dikasih air sembuh. Ada yang sakit datang ke rumah Abu Ayyub, dikasih air sembuh. Tetangganya kaget, Abu Ayyub nih kok tiba-tiba bisa jampe, Abu Ayyub kok tiba-tiba nih bisa ngejembuhin. Ditanya rahasianya apa? Kata Abu Ayyub, bapak-bapak, sebetulnya Allah berikan saya kemampuan bisa menyembuhkan. Itu setiap ada yang sakit datang ke rumah, minta air, saya ke dalam, saya celupin tuh selampek yang ada keringat Rasul ke air itu. Saya minta sama Allah, ya Allah, dengan karomah, dengan barokah keringatnya Rasul, sembuhin penyakit si fulan. Itu selampek yang ada keringatnya Rasul, saya celupin, saya angkat, saya minum. Keringat Rasul wangi jadi obat. Coba besok celana dalam suami ibu yang penuh keringat, kalau ada yang sakit celupin, sembuh Ustaz. Ya parah bisa jadi. Rasulullah ganteng apa ganteng banget? Ganteng banget apa ganteng banget banget? Cariin ayat Quran yang nyeritain gantengnya Nabi, ada apa enggak? Tidak ada. Padahal Nabi manusia paling ganteng sedunia. Tidak ada Quran muji kegantengan Nabi. Nabi paling pinter. Nabi paling apa? Salah satu sifat Rasul yang 41 adalah al-fatonah, artinya pinter. Tapi tidak ada satu ayat pun dalam Quran yang memuji kepinteran Nabi. Nabi itu pinter otaknya. Setiap malaikat Jibril nyampein wahyu, sekali baca langsung hafal. Malaikat Jibril turun ke Rasulullah, nyampein wahyu dari Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sekali baca Nabi langsung hafal. Pinter apa pinter banget? Ibu-ibu kira-kira kalau dibaca ayat Quran sekali langsung hafal apa enggak? Ya kalau Nabi nggak pinter, malaikat Jibril capek nyampein wahyu. Ya kalau Nabi nggak pinter, Jibril asal naruhin ngasih wahyu, kata Nabi, Jibril lupa. Bisa dipecat jadi Nabi. Nabi pinter, cerdas, tapi tidak ada satupun ayat Quran yang memuji kepinteran Nabi. Apalagi pintar, ganteng, nggak ada. Nabi paling pintar, Nabi paling ganteng, nggak dipuji. Tapi yang dipuji dalam Quran, dan itu yang menjadi moto setiap orang maulid, wa innaka la'ala khuluqin. Yang dipuji sama Allah
akhlaknya Rasul. Gantengnya Rasul nggak dipuji, pinternya Rasul nggak dipuji, adilnya, kayaknya nggak dipuji. Yang dipuji akhlak baginda Nabi besar Muhammad. Itu artinya kegantengan nggak ada gunanya kalau nggak punya akhlak. Kecantikan tidak ada gunanya kalau tidak punya. Kan banyak anak muda yang pengen punya istri cantik, banyak gak? Begitu punya bini cakep, jajan mulu. Uyang UMR 4.300.000, jajannya 6 juta. Ibu-ibu, wanita-wanita pengen punya suami ganteng, begitu dapat suami ganteng, waduh belagu, mengkol mulu, jarang pulang, pusing. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kita mesti maulid? Inqila zurtum bima roja'tum qulu roja'na bikulli khairin wajtama'al far'u wal usulu. Kalau ada yang nanya, kenapa kita maulidan? Nih, Rasulullah tuh ibarat sumber mata air yang airnya jernih, airnya bening. Sumber mata air yang ada di, kalau sumber itu hulu apa muara? Kalau sumber namanya hulu apa muara? Hulu. Kalau orang Sunda hulu itu malang. Kalau orang Sunda hulu itu malang. Makanya kalau santri di Sunda itu kalau bercanda, woi bahasa Arabnya peci apa? Jawabannya wadah hulu. Rasulullah itu sumber airnya bening, bersih. Kita ini itu kayak solokan. Solokan yang ada di ganggang, solokan airnya bening apa butek? Butek hitam, karena butek isinya juga udah nggak senggah. Air solokan yang butek, di dalam isinya apa? Kodok hidup, tikus hidup, coak hidup, nying-nying hidup, namanya juga solokan. Ini air solokan kalau pengen bersih, air solokan kalau pengen bening, kudu sering-sering nyampur sama air bersih. Kalau kita ke hulunya nggak nyampe ke Rasulullah, maka minimal nempel ama kali-kali yang masih bening, nempel ama orang-orang soleh, nempel ama para ulama, nempel ama para habaib. Itu insya Allah solokan yang butek hitam jadi kena air bening rada mendingan. Walaupun nggak bening banget, nggak, tetap rada mendingan. Ini udah solokan hitam butek, nggak pernah dicampurin air bersih, kira-kira jadi apa? Nih kita maulidan, kita ngerasa diri kita ini solokan, kita ngerasa diri kita ini air butek udah bau, maka kita pengen dekat sama sungai yang bersih, sama sumber air yang bening, supaya kecipratan luberannya deh. Guru saya sering bilang, kita kalau dekat-dekat sama orang soleh tuh ibarat orang lagi ngisi ember, airnya udah penuh. Orang soleh tuh ember airnya penuh, kita di pinggirnya. Begitu air penuh, luber yang dapat luberannya ya yang dekat itu. Mudah-mudahan yang hadir di sini warga pulau semua dapat luberan rahmat syafaatnya Rasulullah. Mudah-mudahan yang mendukung acara ini juga. Panitia sore-sore udah deg-degan. Semua panitia masang status. Mudah-mudahan nanti malam cuaca bersahabat. Sambil ada nenek pala warna kuning, di atasnya ada muter. Uyang. Lah emang kita muludan mau ngapain? Ini ibu-ibu bapak-bapak datang ke sini maulidan nih, cinta sama Rasul apa pengen ngeliat ile?
Kelintil ya Ustaz, jujur aja nah. Orang Sepaduk juga lama banget di bahasa. Mudah-mudahan beliau sampai nih, tapi belum ada berita. Mudah-mudahan sampai, tapi belum ada. Ya kan panitia udah berusaha, Bu, jangan disalahin. Muhammad sholli ala Muhammad. Dah, cerita lagi. Apa mana tadi tuh? Kita ini seperti solokan. Rasulullah itu sumber air bersih yang bening. Beliau punya cabang-cabang dari sumber. Apa sumber cabang-cabangnya tuh? Para ulama, para habaib, keturunan-keturunan beliau yang mewarisi sanad nasab darah beliau, yang mewarisi ilmu beliau. Itu cabang-cabang air bersih. Kita nih kudu sering-sering main ke kali yang bersih. Ibu-ibu kalau mandi airnya bersih, kira-kira kita ikut bersih apa enggak? Kalau kita sering datang ke acara maulid, kita sering datang ke pengajian, kita sering datang ke halakoh-halakoh, tempat di mana orang-orang soleh kumpul, insya Allah air kita bersih. Kalau solokan bersih, nggak ada sampahnya, airnya lancar apa enggak? Lancar. Itu solokan yang pada mampet emang gara-gara apa? Gara-gara banyak sampah, gara-gara banyak kayu, gara-gara banyak batu. Rezeki kita sholat dulu emang gara-gara apa? Nah, dagang, warung ngemodalin mulu. Asal ada yang bayar kontrakan, modalin warung. Ada yang bayar kontrakan, modalin warung. Si warung dimodalin mulu, nggak untung-untungin. Emang apa itu begitu? Jangan-jangan tuh banyak sampah di solokan kita. Rezeki kita tuh seret tuh gara-gara banyak dosa yang ada di kita. Nah, ini ngampunin dosa duduk begini. Tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali Allah ampunin dosa orang-orang yang duduk di tempat ini. Yuk. Emang dikira biasa gitu duduk di pengajian, duduk di majelis taklim. Mastama qomun yadhkuruna Allah wa yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa khaffat alaihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa zakarahumullahu fi man indah. Nih kayak begini. Kita punya kepengen kita kadang-kadang nggak sesuai sama kenyataan. Bener apa bener? Kita punya kepengen kita kadang-kadang nggak sesuai sama kenyataan. Bener apa bener? Karena ulama bilang begini, orang sukses itu, ini anak muda dengerin, orang sukses itu bukan orang yang mendapatkan segala yang diinginkan, tapi orang sukses itu orang yang mendapatkan kebaikan. Diulangin deh. Orang sukses itu bukan orang yang mendapatkan segala yang diinginkan, tapi orang sukses itu orang yang mendapatkan kebaikan. Yang kita inginkan belum tentu baik. Makanya ada doa di dalam Al-Quranul Karim. Ada doa di dalam Al-Quran yang diajarkan oleh Allah. Dan saya yakin semua yang hadir hafal ini doa. Ini doa namanya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Ya Allah, berikanlah hamba di dunia ini kebaikan dan di akhirat kebaikan. Itu doa yang Allah ajarin supaya kita minta kebaikan dunia. Allah nggak ngajarin sama kita doa ya Allah berikanlah aku apa yang aku inginkan. Tidak. Ya Allah berikanlah segala yang aku inginkan. Tidak. Allah nyuruhnya minta kepada Allah kebaikan. Karena yang baik pasti kita inginkan. Yang kita inginkan belum tentu. Makanya Sayyidina Ali itu terkenal. Makalah beliau, Sayyidina Ali bilang, kalau saya punya keinginan, lalu saya minta kepada Allah, saya berusaha, lalu keinginan saya, doa saya dikabulkan, maka saya mengucapkan Alhamdulillah. Namun ketika saya punya keinginan,
lalu saya berdoa kepada Allah, saya berusaha sekuat tenaga, lalu doa saya tidak dikabulkan, keinginan saya tidak diberikan, maka saya lebih alhamdulillah. Karena berarti yang terjadi keinginan Allah, bukan keinginan saya. Saya yakin keinginan Allah pasti yang terbaik buat saya. Jadi Sayyidina Ali kalau ngedoa terus mustajab, alhamdulillahnya sekali. Kalau ngedoa terus nggak dikabulin, alhamdulillahnya 2 kali. Ada nggak orang pulau begini? Kalau ngedoa dikabulin, alhamdulillahnya sekali. Begitu ngedoa nggak dikabulin, alhamdulillahnya 2 kali. Karena kata Sayyidina Ali, ketika saya minta terus nggak dikasih sama Allah, berarti keinginan saya jelek buat saya. Keinginan Allah yang terjadi buat saya, dan saya bersyukurnya 2 kali lipat. Jadi kalau bapak, ibu-ibu ngedoa terus rada-rada jarang jawabannya, alhamdulillahnya 2 kali gurunya. Alhamdulillahnya 2 kali berarti yang terjadi keinginan, bukan keinginan, karena keinginan kita belum tentu bagus. Ada orang punya kepengen, pengen jadi pejabat, keluarin modal, pilkada keluarin modal, kampanye modalnya miliaran. Yarhamukallah. Kalau ada orang bersin bilangnya apa? Yarhamukallah. Ini tradisi orang bersin baca doa terus ngejawab juga ada jarang kan? Apalagi kemarin-kemarin lagi zaman lagi sedang merah-merahnya zona Jakarta. Ada yang batuk bersin aja langsung lari. Ada yang bersin lari, begitu pulang ke rumah baju dibukain, taruh di pagar, direndamin. Ada yang bersih. Tapi sekarang mudah-mudahan semua kita warga pulau dan semua jamaah pada sehat. Yang penting mah kita banyak ibadah, bersyukur sama Allah, punya rezeki lebih kita sedekah. Jangan kita BPJS, tahu BPJS? BPJS banyak penyakit jarang sedekah. Orang kalau pengen jadi pejabat keluar modal banyak. Kita udah nggak jadi rahasia umum ya Bu ya. Kalau di kita kalau pengen jadi pejabat kan, kalau kata anak muda NPWP, nomor piro wani piro. Begitu dia menang terpilih jadi pejabat, dapat 3 bulan naik mobil dikawal polisi ke KPK. Dia dapetin apa yang dia inginkan jadi pejabat, tapi ternyata jadi pejabat membuat dia masuk dalam penjara. Yang kita inginkan belum tentu. Aduh Ustadz bagaimana sih? Saya udah rajin ngaji, saya udah rajin sholat, saya rajin sedekah, saya berbuat baik, tapi kenapa kok kayaknya rezeki saya seret melulu? Insya Allah karena keseretan itu diganti sama Allah, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo mendingan mana? Mendingan naik mobil mewah dikawal polisi, sama wartawan diliput, sama helikopter masuk TV, nggak taunya masuknya ke kantor KPK. Atau naik sepeda ontel, nggak ada yang ngeliput, nggak ada yang ngawal, tapi masuknya istana negara. Mendingan mana? Mendingan naik sepeda ontel masuk ke istana negara, apa mendingan naik mobil mewah masuknya ke penjara? Mendingan hidup di dunia kita pas-pasan tapi mati masuk surga, apa mendingan kita mewah tapi masuk neraka? Nggak ada yang ketiga, nggak ada. Hidup mewah mati surga itu juga saya juga pengen begitu. Tapi kalau disuruh milih umat Nabi Muhammad SAW nih, kalau disuruh milih, mendingan kita daripada hidup bermewah-mewah di dunia, tapi di akhirat yang abadi masuk neraka, mendingan kita walaupun di dunia kita hidup serba apa adanya, rumah kita apa adanya, AC kita juga mereknya merek cap gebek, cap gebek mereknya. Nggak pakai setrum, pakai tenaga. Walaupun kita di dunia, kamar kita kalau musim hujan kebocoran, musim panas kita kepanasan. Walaupun kita hidup pas-pasan, rumah kita SSSSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja sulit.
Gak apa-apa, nikmatin, kita bersyukur ibadah sama Allah. Emang ini kodok yang Allah terapkan kepada kita. Mudah-mudahan nanti di akhirat masuk ke alam barzakh, Allah ciptakan istana buat kita. Lebih baik kita ridho dengan keadaan kita ketimbang kita berkeluh kesah, ngerasulah, selalu mengutuk kehidupan. Di dunia kita melarat, di akhirat kita kebelangsang. Nauzubillah min. Mudah-mudahan tadi yang dikatakan oleh Ketua MPR kita, pribumi Usmanan, anak-anak muda kita yang masih pada punya waktu bebas, itu bahasa halus pengangguran. Ya, bahasa halus pengangguran tuh waktunya bebas, dia padahal pengangguran. Itu mudah-mudahan besok bisa tertampung, bisa ikut mendapatkan pekerjaan di PT-PT yang ada di Kelurahan Semanan ini. Amin ya Rabbal. Sebab al-muslim qawi khairun minal muslim dha'if. Muslim yang kuat, baik itu kuat ilmu, kuat ekonominya, lebih baik daripada yang muslim yang waktunya bebas. Saya nggak berani nyebut pengangguran, waktunya bebas. Ustaz, Anda sebulan ngajak rapat siang ini, nggak apa-apa, undang dia mah bebas gitu. Dia mah waktunya bebas, padahal mah bahasa halus dia mah penganggur. Ya, mudah-mudahan kita selawatan, gape lah selawatan. Lamiah talim apa enggak lamiah talim? Yang kemarin saya kasih ibu-ibu pengajian, udah hafal Bu? Alhamdulillah hilang Ustaz fotokopiannya. Belum pada hafal udah hilang. Ya Rabbi bil aja, ntar saya baca lamiah talim, ibu biar Rabbi bil. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil lam yahtalim qatu taha mutlaqan abada wa matasaba aslan fi mata zamani. Ya Rabbi Nabi Muhammad tidak pernah mimpi basah selamanya dan tidak menguap selama hidupnya. Ya Rabbi bil Mustafa. Semuanya keluarin. Minhu tawabun falam tahrab wa ma waqa'at zubabatun abada fi jismihil hasani. Semua ya Rabbi sambil nungguin Ustaz pilih, ayo wa ghfir lana. Hewan-hewan tidak lari darinya dan tidak hinggap selamanya lalat di tubuhnya yang mulia. Ya Rabbi bil bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatat wa la yura asru baulin minhu fi alani. Mustafa baligh maqam. Ya Allah ya Rasulullah. Terus melihat Nabi dari depan seperti dari belakang dan tidak terlihat bekas kencingnya di bumi. Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Allah ya Rasulullah, saksikanlah warga pulau, jamaah-jamaah
yang hadir pada malam hari ini ya Allah, wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nasa'at wa la yurazilluhu fi syamsi dufatani ya Rabbi bil. Ya Allah, kami semua hadir di tempat ini dalam rangka mengharapkan syafaat Rasulullah. Tidak ada niat kami duduk di tempat ini kecuali karena cinta kepada Rasulullah. Ya Allah, terimalah niat kami yang baik ya Allah. Hati Nabi tidak tidur walau mata terpejam, dan tidak terlihat bayangannya di bumi ya Rabbi bil. Nabimu yang memiliki khususiyah zahiran wa batinan, Nabimu yang paling tercinta yang kami peringati maulidnya malam hari ini. Jikalau niat kami ada yang salah ketika kami dari rumah datang ke sini bukan karena cinta kepada Rasulullah, ampuni niat kami ya Rabbi bil terus. Ya Rabbi bil. Ya Allah, ampuni niat kami yang kami salah dari rumah datang ke tempat ini bukan karena cinta kami kepada Rasulullah. Maka kami perbaiki niat kami malam hari ini dengan syafaat Rasulullah. Terima niat kami, ampuni kesalahan kami, orang tua kami yang sudah wafat di alam barzah, saudara-saudara kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami yang pada saat ini berada di alam barzah ya Allah. Dengan syafaat Nabimu yang kami peringati maulidnya pada malam hari ini, berikan mereka semua maghfirahmu, berikan semua mereka itu adalah rahmatmu, tempatkan mereka di tempat yang mulia di sisimu. Hadil khasaisu fahfazha takun amina min syarri narin wa suraqin wa min mihani ya Rabbi bil. Ini nazoman yang dinisbatkan kepada Syekh Nawawi Tanara. Siapa yang hafal nazoman ini akan Allah berikan keberkahan. Ya wasi'al karami, ini adalah khususiyah, maka hafalkanlah. Ini gimana nih artinya nih yang terakhir Bu? Hadil khasaisu fafazha takun amina. Hafalkan khususiyah ini maka kau akan aman dari buruknya api para pencuri dan cobaan. Amin ya Rabbi bil. Balil maqasidana waghfir ya wasi'al karami. Itu kemarin sudah saya fotokopi, saya sebarkan di majelis ta'lim ibu-ibu. Itu tolong disimpan, ditempel. Itu kalau nyari kitabnya mah susah Bu. Bacanya juga susah, ngajinya juga capek. Nggak kudu cukup 10 karung beras itu. Mudah-mudahan jerih payah bapak-bapak yang ada, ibu-ibu yang hadir di sini, semua menjadi wasilah. Allah berikan kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sekali lagi panitia, tolong jangan diomelin. Ya. Udah nyata? Belum, ya, belum. Tapi kita tetap nunggu. Tetap nunggu ibu-ibu, silahkan nunggu di sini. Bapak-bapak nunggu saya pulang beraja. Salahnya berlipat ganda, pahalanya berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhiri dengan baca doa biniatul qabul wa nabul daratin dan Muhammadin Mustafa. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, 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 ya Mahmud, ya Maulana Karim, ya Jal Jari Kalam,
ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa ala sahabati rasul ajmain amin ya Allah ya mujibas sa'ilin bismillahirrahmanirrahim hamdan syakirin hamdan amin hamdan fi majidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal sulafatu kama yanbaghi li sultanik ala Muhammad wa ala Muhammad Allahumma ighfir lana dhunubana wa lidana warhamhuma kama rabbayana shighar wa liman syahina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyamin wal amwat wa tabi'ana bil khairat wal bikir wal hamd qaribin hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa nasrullah haula wa la quwwata illa billah as'aluka ridhaka wal jannah wa ghayyatika wa nar nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afatan bi jasad wa sihhatan bi badan ya Allah kulluhum wa jatan bi ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawwin alayya bi sakaratil maut wa najatan wa afan nasat Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama Rabbana hab lana minas sholihin Rabbana hab lana minas sholihin Rabbana hab lana minas sholihin Rabbi ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfir li walidayya wa lil mu'minina ma yaqumul hisab Rabbana atina ladunka rahmah wa ilana min amrina rasada Ya Aziz ya Ghaffar ya Shatta ya Karim ya Rabbal Alamin Subhanaka wa ma'assalam wa akhir da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya